asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah jadi yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua. Dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya ila yaumil qiyamah. Amin. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah jadi yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sebelah kanan saya sudah hadir Ustaz yang sudah tidak asing lagi, ya Ustaz Dedi Setiadi. Apa kabar Ustaz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Insya Allah masih dalam nuansa Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, temanya juga Ustaz, refleksi kemerdekaan. Baik Ustaz, ada waktu sampai jam 1:30. Jadi lagi dengan tanya jawab 52 atau 4 nanya. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz Dedi untuk mulai kajian ini. Refleksi kemerdekaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang Hadratil Mukarramun yang kami hormati, segenap karyawan PT Indosat, PT Indosat yang hadir pada siang hari ini di majelis ta'lim mingguan setiap hari Kamis. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Sandi selaku Menteri Perhubungan ngomongin saya, Mukarram Ustaz Zulfikarullah yang memerintahkan saya untuk bisa hadir di sini. Beliau kondisinya lagi kurang sehat katanya. Ya, saya sudah datang ke rumahnya. Kita doakan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar bisa mengajar kita dan bisa berdakwah di mana-mana. Amin ya rabbal alamin. Lupa pula yang hadir di sini, baik yang putra maupun yang putri. Saya doakan semua kalian yang hadir di sini untuk mengaji, jadi semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin. Semoga diberikan kesehatan badannya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan segala hajat dan cita-cita kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa alaikumussalam. Hadratin Nabi Muhammad SAW. Semoga kesehatan Bapak Ustaz Zulfikarullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga pengajiannya tambah maju lagi,
tambah banyak lagi jamaahnya. Perempuan jauh amat, no. Majuan dikit sini, emang apa? Salahnya kan Pak Sandi? Kalau takut nggak kedengeran kalau jauh-jauh, ambil main HP lagi ntar. Dengerin saya, liatin, ganteng nih. Kemarin kita mengadakan hari ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-71. Bangsa Indonesia alhamdulillah dianugerahi oleh Allah sebuah kemerdekaan dari semenjak tahun 1945 sampai tahun 2016 ini sudah 71 tahun lamanya. Namun seakan-akan kita masih melihat banyak dari sebagian rakyat Indonesia yang belum benar-benar merdeka hidupnya. Masih ada yang tinggal di kolong jembatan, masih ada yang tinggal di pinggir-pinggir jalanan, pinggir-pinggir sungai dan kali, yang mereka belum menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga rakyat Indonesia semakin makmur di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Waktu beliau Bung Karno mau membacakan teks proklamasi, waktu itu pada bulan puasa pagi, beliau begadang semalaman karena merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Beliau pagi-pagi meriang, sakit, sampai tidur dari habis subuh, dan saat itu sedang berpuasa. Karena kemerdekaan kita alhamdulillahnya diberikan oleh Allah pada bulan suci Ramadan. Bung Karno semalaman suntuk, entah harinya hari Jumat atau hari apa itu. Hari apa? Yang tahu? Kamis. Apa Jumat? Enggak tahu dah. Hingga tanggal 17 sih yang jelas mah. Semalaman begadang merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Begadang semalaman sehingga habis sholat subuh beliau tertidur. Meriang beliau, sakit saat itu, ketika tiba-tiba jam 9 pagi dibangunkan oleh dokter pribadinya. Langsung disuntik, kasih obat, langsung memberikan, ngajak Bung Hatta dan teman-teman beliau. Dan tepat jam 10 pagi teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Saat itulah kita mulai merdeka. Ya, mudah-mudahan rakyat Indonesia ke depannya juga benar-benar merdeka. Amin ya robbal. Kalau ada orang yang masih dibudakin sama majikannya, bahkan tidak diberikan gaji yang sesuai, bahkan belum mencukupi hidupnya sehari-hari, maka orang itu belum dikatakan orang yang merdeka. Banyak di antara kita yang seperti itu. Kerjanya keras, ya, jadi kacung, tapi gajinya nggak sesuai dengan kebutuhan hidupnya, maka dia sesungguhnya belum merdeka hidupnya. Maka ada yang mengatakan kalau orang fakir ya, yang dia kerja tapi hidupnya gajinya itu belum cukup, maka disebut orang fakir. Maka orang seperti inilah yang perlu kita bantu. Kita kasih wa atizal qurba haqqahu wal miskina, ya, wa banas sabil wa la tubadzir tabdzira, dan berikanlah hak, ya, kepada siapa? Yang pertama zawil qurba, kerabat dekat yang masih membutuhkan pertolongan. Jadi Anda kalau mau memberikan bantuan, jangan orang lain yang jauh dulu, tapi lihat saudara-saudara kita yang dia hidupnya masih pas-pasan, itu yang berhak kita berikan dulu. Jangan orang lain yang jauh. Setelah kerabat dekat, nggak ada, misalnya kerabat kita nggak ada yang miskin, baru wa'adil haqqahu wal miskin, baru yang kedua orang miskin tadi. Kalau kita misalnya ada saudara dekat, kita ngasih sayur asem,
tetangga kita dekat, saudara kita jauh dikit, kita bawa sayur asem, ngelewatin tetangga. Mau ngasih saudara kita yang jauhan dikit tuh. Itu perasaan tetangga yang ngeliatin enak apa kagak? Kagak. Ya, gue kecium baunya doang. Ngerasain mah kagak. Itu nggak boleh tuh. Tetangga saya ada. Dia tukang pasir. Contohnya nih, tapi kisah nyata. Cuman pasirnya mah di mana gitu, di Sauk, di Serpong mana. Tapi dia mah kalau mau, dia bahasanya kalau ada orang bikin rumah pasirnya itu dia suka jual pasir gitu. Depan rumahnya bangun. Apa? Pertama dia beli pasir sama tangganya ini. Setrak bangun rumah. Pas kedua kali dia beli pasir sama yang jauhan dikit, bukan sama dia. Naruh pasirnya di depan latar dia tuh yang jual pasir tadi. Kesel dia tuh, jengkel. Kenapa? Dilewatin. Akhirnya apa? Kurang harmonis hubungan kalau begitu tuh. Nggak mau negor, ya kan? Gara-gara nggak mau beli pasir sama dia tuh. Padahal dia tuh samping rumahnya jualan pasir. Yang lagi bangun tetangganya beli pasir sama orang lain. Padahal harganya sama tuh. Kayak gini nih, hal semacam ini nih bisa dapat menyakiti perasaan tetangga. Hati-hati. Bisa jadi nggak negor, bisa jadi nggak mau main ke rumahnya. Hal semacam itu tuh ya yang membuat menyakiti hati tetangga. Jangan. Kalau bisa saya bilangin, kalau depan rumah ada warung ya, di sana ada warung lagi, jangan beli yang jauhan dikit, ngelewatin namanya itu. Sialan, warung gua dilewatin ya kan. Nggak belanja sama gua. Sedih tuh. Kayak gitu aja tuh, hal semacam itu bikin tetangga gak enak. Makanya kita harus bisa menjaga hubungan baik antar sesama tetangga. Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Dua kelompok manusia yang gak bakal dilihat oleh Allah. Yang pertama, qati'ur rahim, orang yang suka mutusin silaturahmi. Yang kedua, wajah rusuh, tetangga yang jahat sama tetangganya. Ada orang yang hidupnya selalu dibudaki oleh hawa nafsunya. Ini belum merdeka dia. Nafsunya pengen makan yang enak, diturutin. Nafsunya pengen mabok, diturutin. Nafsunya pengen main perempuan, diturutin. Dia terbelenggu dengan hawa nafsunya, sehingga dia turutin hawa nafsunya, bergelimang dosa dia. Maka ini termasuk bukan orang yang merdeka pada hakikatnya. Dia mungkin senang di alam dunia, tapi nanti di alam kubur, di hari kiamat, dia menjadi orang yang tercela, orang yang sengsara karena menuruti hawa nafsu. Seorang wanita atau laki bujangan yang belum nikah, belum dapat pasangan, hakikatnya belum merdeka. Nyuci sendirian, makan sendirian, tidur sendirian, nyemplak guling doang tiap malam. Guling baik dicemplakin. Kondangan kemana-mana, ya kan? Tapi dia mah belum dikondangin sama teman-temannya. Sedih. Betul apa kagak? Kadang dibela-belain, jauh dikondangin gitu kan. Dia mah belum dikondangin. Masya Allah, itu belum merdeka tuh. Khawatir kalau bujangan udah waktunya nikah, belum nikah, udah cukup hartanya untuk menikah, tapi belum nikah, khawatir dia terjerumus pada jalan yang tidak benar, yang tidak baik. Begitu. Makanya kalau udah umur 25, yang cewek kawin sama siapa Ustadz? Sama siapa kek? Kalau ada yang udah ada yang mau ngajakin dia orang soleh, orang baik, nikahin. Begitu kata Nabi. Yang penting dilihat akhlaknya dulu. Jangan ditanya gajimu berapa. Ya orang bingung. Hati-hati. Tetangga saya nih asli. Saya kalau cerita asli terus ya, nggak ada yang palsu. Waktu dilancongin nama cowok, mana orang tua harus ngerti dikit nih.
Lancong katanya apa? Apa? Melancong dong, lancong. Ngapel. Tahu ngapel? Datengin ke rumahnya gitu. Terus ini bapaknya nih lagi banyak borongannya, dia pemborong gitu ya. Pemborong. Cowok ini datang ke rumah tuh anaknya cewek, bapaknya pemborong lagi banyak duitnya, ditanya tuh cowok yang datang, "Kamu udah kerja belum? Gajimu berapa? Mana sini aku lihat dompetmu." Dompetnya dilihat sama babanya, dilihat kagak diisinya, diinjek-injek sama bapaknya. Astagfirullahaladzim. Apa? Dompetnya diinjekin, lanangnya diinjekin. Dompetnya diinjek-injekin tuh merasa gimana perasaan cowok, gimana kira-kira? Hancur apa kagak? Kecewa apa kecewe? Kecewa. Sakitnya tuh di sini. Akhirnya tuh cowok pulang, nangis sedih. Saya nggak tahu apa itu berkat cowok, doa si cowok, apa si cowok tuh datang ke orang pintar ngerjain tuh keluarganya, sampai sekarang tuh cewek kagak nikah udah umur 37, 38. Tuh kejadian tuh masih di umur 20-an. Sampai sekarang belum nikah. Temennya sekantor, sekuliahan dulu udah pada punya anak 2, 3. Bahkan kakaknya yang cewek yang jelek banget, yang lebih jelek dari dia, itu udah punya anak 2. Yang lebih jelek udah punya anak, udah kawin. Lah dia yang lebih cantik, kagak nikah. Tuh, kenapa? Karena dulu bapaknya kayak begitu tuh. Apa? Ini. Yang cari. Tuh, hati-hati nih orang. Artinya apa? Hadis Nabi mengatakan kalau ada seorang cowok datang untuk melamar seorang wanita, dia baik akhlaknya, rajin ibadahnya, maka nikahkanlah ia. Begitu tuntunan agama. Bukan dilihat ganteng jeleknya, bukan dilihat berapa besar gajinya, tidak. Akhlaknya lihat, sholat apa kagak nih cowok, begitu. Makanya Neng, kalau ada yang mau sama Anda, orangnya rajin ibadah, rajin sholat, dia mau ngajak nikah, udah terima aja tuh cowok. Kagak kerja Ustadz, dia nganggur. Ya, tenang. Tenang. Ya pasti dia juga ngajakin nikah udah kerja lah, begitu. Jangan ditanya berapa gajimu, jangan tersinggung tuh cowok, betul apa kagak? Iya. Yang penting ada niat. Kalau Anda niat, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Tuh ayatnya surat An-Nur. Kalau kamu fakir, iyakunu fuqara. Kamu fakir, belum nikah, fakir, masih butuh duit yang banyak, masih orang biasa, yughnihimullahu min fadlih. Kalau kamu nikah, yughnihimullahu min fadlih. Allah akan cukupkan, Allah akan kayakan dari karunia-Nya. Betul apa kagak? Banyak tuh orang nikah, belum nikah masih mau naik motor. Pas sudah nikah, naik mobil, angkot. Bener apa kagak? Banyak kan? Itu mah rezeki bini, kan begitu ngomongnya, ya nggak? Kadang begitu. Makanya cowok yang sukses nggak mungkin tanpa ada seorang istri di belakangnya, betul nggak? Iya, jangan mentang-mentang sukses istri ditelantarkan, jangan. Nambah lagi. Jangan, walaupun nambah jangan dicerain tuh yang pertama, jangan. Begini kan kalau cowok ya haram apa kagak punya 2, 3, 4? Haram apa kagak saya tanya? Halal. Hah? Halal. Saya tanya halal, ini mah kita bicara hukum, boleh gitu loh. Cuman saya minta kalau sampai 2, 3, yang satu jangan ditinggalin. Kenapa? Dia sukses bisa jadi gara-gara istri yang pertama. Ada tuh seorang yang kaya ya, sukses, pas dia ceraiin istrinya, habis karirnya. Betul apa kagak?
Ada seorang pejabat tinggi negara, pas istrinya meninggal dunia, nggak lama runtuh jabatannya. Betul apa kagak? Iya, hati-hati. Makanya nikah itu tujuannya kalau lillahi ta'ala ngundang rejeki. Ngundang rejeki. Makanya cowok sekaya apapun, kalau dia belum nikah, tetap dikatain orang miskin. Cowok tuh kalau belum nikah. Makanya dulu saya lagi belum nikah, saya nggak berani ceramah nikah. Ngomong doang saja. Iya. Hati-hati nih yang belum nikah. Nikah secepatnya. Kenapa? Aghaddulil basar. Oh, ya kan? Nikah ya masyarakat sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddulil basar, ya kan? Nikah itu tujuannya aghaddulil basar, dapat memejamkan pandangan mata. Orang kalau nikah, insya Allah tuh cowok matanya udah nggak jelalatan lagi. Yang bener mah cowoknya. Kagak bener mah tetep baik. Iya kenapa? Karena udah ada di rumah, udah ada di kantor, gitu. Enggak, maksudnya istrinya kerja di kantor. Iya, bukan dua-duanya di kantor, satu di rumah. Aghaddulil basar, dapat memejamkan pandangan mata, kata Nabi itu. Makanya suatu ketika ada seorang sahabat melihat cewek cantik, langsung sahabat Ali atau sahabat bilang, kamu jangan tergiur sama wanita yang kamu lihat tadi. Kamu pulang aja ke rumah, kamu hubungan, sama aja bahasanya, rasanya tuh sama. Betul apa kagak? Secantik apapun cewek, sama sejelek apapun cewek, ada nggak beda rasanya? Enggak, sama. Nggak ada yang cowok yang cakep strawberry, jelek panik, bergenuk. Kagak ada, sama aja rasanya. Itu mah tinggal niat dari dirinya. Wa ahsanu lil farji, kalau udah punya istri, punya suami, wa ahsanu lil farji, dapat menjaga farjinya, kemaluannya. Oh, penting nih. Makanya bagi teman-teman yang masih belum nikah, belum punya pasangan, hakikatnya dia belum merdeka. Oh, terus yang kedua, dia masih dikatakan orang miskin, ibadahnya belum sempurna, masih nisfuddin. Kalau orang belum nikah itu pahalanya nisfuddin, masih setengah agamanya masih setengah, belum sempurna. Ketika udah pengen nyempurnain, bagaimana caranya? Dia nikah, maka pahalanya orang yang nikah sama pahala yang belum nikah itu lebih besar pahala orang yang sudah nikah. Paham? Tuh, ada orang merdeka di dunia, tapi belum tentu merdeka di hari kiamat. Kalau orang-orang yang mati syahid dulu, yang berperang melawan penjajah Belanda, nih saya kasih kata, orang yang berperang di jalan Allah untuk mempertahankan negeri ini, dia meninggal dunia melawan Belanda, itu dihitung dia orang yang mati syahid. Syahid di dunia dan di akhirat, masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Tuh enaknya orang yang mati syahid. Yang cewek saya mau tanya, Anda mau gak mati syahid? Oh gak, mana diem baik. Mau. Ya Rasulullah, Rasul bertanya, siapakah umatku yang mati syahid? Kata sahabat Nabi, orang-orang yang berperang di jalanmu, di jalan Allah ya Rasulullah. Kalau kata Nabi, kalau orang yang berperang di jalan Allah, orang yang mati syahid, sungguh amat sedikit umat-umatku. Indonesia bagaimana mau perang sekarang? Udah nggak bisa ya kan? Lalu Nabi mengatakan, orang di antara orang yang mati syahid bukan hanya orang yang berperang di jalan Allah. Satu di antaranya seorang wanita yang dia melahirkan lalu dia meninggal dunia, maka itu dihitung orang yang mati syahid. Ngeden, tahu ngeden? Gitu cewek kalau mau lahirin, sekali ngeden, saya kasih tahu nih,
Cewek. Mungkin Anda belum tahu dari ustadz yang lain. Dari saya doang nih. Ini kata saya. Kalau seorang wanita lagi mau ngelahirin, dia ngeden nih. Dari sore, ngeden be. Sekali ngeden, itu ngugurin dosa dia. Gugurin dosa. Sekali ngeden. Berapa kali ngeden Anda? Dari pagi, karena dari sore sampai subuh. Masya Allah, kagak keluar-keluar. Begitu baik. Buka apa buka? Kata bidannya. Buka apa buka? Ini udah buka, udah ngangkang, gak keluar-keluar. Itu orang yang iklan dulu. Kalau dia sampai ngelahirin, dia ngedennya lama, itu si wanita habis dosanya. Gara-gara dia ngeden ngeluarin anak. Makanya Islam tuh maha adil, subhanallah. Gara-gara kan ngeden kan orang ngelahirin kan susah, iya nggak? Masya Allah, dia bawa anak dari mulai umur berapa bulan, 3 bulan udah mulai kerasa, 4 bulan kerasa, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan udah gede, 8 bulan, 9 bulan tidur kagak nyenyak, bulak-balik. Bapaknya juga bingung, ngapa sih bulak-balik bayi neng, gitu kan, kagak keluar-keluar. Pas sudah mulai keluar pembukaan 1, 2, 3, baru kerasa tuh seorang wanita betapa lelahnya, betapa beratnya ketika melahirkan itu. Makanya setiap orang yang melahirkan itu ngedennya sekali ngeden dihitung akan menggugurkan dosa-dosanya. Sampai dia ngelahirin, hilang dah tuh dosanya. Sesar mah kagak ngeden. Paham nggak? Sesar ngeden apa kagak? Kalau sakit begini, kalau ngedennya kan orang sesar itu kan biasa di ini dulu. Apa namanya? Iya, maksudnya dia ngeden dulu susah apa kagak gitu. Kalau udah susah nggak keluar baru di sesar. Nggak mungkin orang baru periksa itu sesar beda begitu, nggak mungkin bidan ngomong begitu, ya kan? Ya nggak mungkin. Bidan juga ngusahain biar jalannya keluarnya dalam keadaan normal, jangan nyasar. Normal baik, jangan nyasar. Tuh bedanya. Bisa yang nyasar juga pahalanya hilang, dosanya hilang, cuman tidak sebesar, ya. Dosanya hilang sebesar orang yang ngelahirin secara normal. Tuh apalagi mohon maaf ya, itu hidup. Kita hidup, dosanya hilang. Apalagi seorang ibu yang dia ngelahirin, pas ngelahirin dia meninggal, itu seorang ibu dihitung orang yang mati syahid. Subhanallah. Makanya jadi anak jangan melawan. Betul apa kagak? Iya. Masih kecil dirawatin, ngeluarnya susah. Udah gede badar banget. Kata ibunya dari kecil dulu petes dulu. Saking kesalnya tuh orang tua. Mana nggak boleh ya? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Tuh, Allah telah memerintahkan kepada kamu agar engkau tidak boleh menyembah kepada Tuhan selain Allah illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah merintahin kita suruh berbuat baik sama kedua orang tua, bapak dan ibu. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, kalau dia sudah keadaan tua renta dan dalam keadaan pemeliharaan kamu, tinggal di rumah kamu yang melihara itu orang tua kamu, fala taqul lahumā uff, jangan kamu mengatakan kepada keduanya uff. Apa uff? Wala tanharhuma, jangan kau bentak kedua orang tua kamu. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkatakanlah kepada kedua orang tua kamu qawlan karīmā, ucapan yang baik. Saya pernah membahas di sini dulu bahwa di hari kiamat nanti ada 3 tempat. Yang pertama surga, yang kedua neraka, dan yang ketiga adalah Al-A'raf. Apa itu Al-A'raf? Al-A'raf adalah waiting list,
tempat daftar tunggu orang yang mau masuk ke dalam surga. Dia nggak bisa langsung masuk ke dalam surga karena ada sesuatu yang mengganjalnya. Apa ganjalannya sehingga dia tertunda masuk ke dalam surganya Allah? Karena dulu di alam dunia dia pernah menyakiti hati ibu dan bapaknya dan belum minta maaf kepada kedua orang tuanya. Apa yang dilakukannya sehingga dia terganjal masuk ke dalam surga? Penghuni Al-A'raf adalah orang-orang yang mati syahid. Dia nggak dimasukkan ke dalam neraka karena besar pahalanya, tapi dia nggak bisa langsung masuk ke dalam surga karena ada sesuatu yang mengganjalnya. Apa ganjalannya sehingga dia tertunda masuk ke dalam surganya Allah? Karena dulu dia pernah menyakiti hati ibu dan bapaknya dan belum minta maaf kepada kedua orang tuanya. Membunuh kedua orang tuanya? Tidak. Meludahi? Tidak. Apa yang dilakukannya sehingga dia terganjal masuk ke dalam surga? Ini ayatnya, imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ketika orang tua Anda sudah tua renta menyuruh kepada Anda dengan suatu perintah, lalu Anda membentaknya dengan mengatakan, itu sudah cukup menjadi ganjalan Anda masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Anda makan, habis makan, minum, piringnya ditaruh di dapur. Di dapur kagak ada orang, Anda pergi aja. Ada ibu kamu di situ, ada bapak kamu di situ. Akhirnya siapa yang nyuci? Ibu. Hakikatnya Anda nyuruh ibumu mencuci piring yang setelah kau pakai dari makan. Sama juga ngebudakin orang tua. Makanya kalau habis makan udah tidur lagi. Habis makan minum. Habis minum baru cuci piring. Jangan sampai ibu kita yang nyuci piringnya. Sama juga ngebudakin. Begitu apa kagak tuh? Anda suka budakin orang tua kagak tuh? Kalau bini mah udah tinggal ada orang tua sama bini, ya bini baik nyuci nggak apa-apa. Ya, jangan bini makan yang nyuci suaminya. Jangan, itu budakin suami, pencet baik dekat. Bini kayak gitu mah. Becek baik becek. Jangan nyuruh sama suami. Ingat, kalau istri ketika sudah jatuh akad nikah, maka surganya berada di suami. Tetapi suami walaupun sudah akad, dia tetap surganya berada di ibu. Nggak pindah dia mah. Makanya harus tetap berbakti sama orang tua sampai akhir hayat. Ada seorang sahabat menggendong ibunya tawaf pergi haji. Itu ibunya digendong pas tawaf, gendong itu 7 kali pergi haji, lalu lapor ke Nabi, ya Rasulullah, saya sudah menggendong ibu saya untuk bertawaf pergi haji, saya gendong ya Rasulullah, apakah itu sudah bisa ngebalas kebaikan ibu saya kepada saya? Apa jawaban baginda Rasul? Itu belum ngebalas kebaikan orang tuamu kepadamu. Setetes darah yang ketika engkau dilahirkan, ketika orang tua kamu melahirkan, setetes darahnya belum cukup ngebayar tetesan darah yang keluar. Ya kan? Ada seorang sahabat mau pergi perang bersama Rasulullah. Lalu ibu dan bapaknya nangis, nggak ngeredo anaknya pergi perang karena anak ini satu-satunya yang yang menyiapkan makanan gitu ya, cuci pakaian, tapi dia pengen pergi perang. Akhirnya dia pergi perang, nangis bapak dan ibunya, lalu minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin pergi perang bersamamu, saya ingin mati syahid, tapi ibu saya, bapak saya nangis ketika saya pergi perang, nggak ngizinin pergi perang saya. Akhirnya Rasul apa? Irji ila baitik, pulang kamu ke rumahmu dan berikan orang tuamu ganti tangisannya dengan senyumannya. Berbaktilah kepada orang tuamu. Itu juga termasuk orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi itu perintah Allah. Satu, jangan kau sembah Tuhan selain Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Sholat kita nggak ada apa-apanya, ngaji kita nggak ada apa-apanya kalau kita nyakitin hati ibu dan bapak. Tuh, makanya dalam momen
hari kemerdekaan ini, mari kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Bakti dengan apa? Dengan cara membuat hatinya senang. Caranya bagaimana? Kalau gajian jangan lupa ngasih sama orang tua. Gaji 4 juta, ngasih gope. Masih ada sisanya nggak tuh? Masih 3,5 juta. Iya, kalau gajinya 4 juta, ya kan? Gaji 2 juta berapa? Kasih 200. Ibu juga seneng. Yang cowok nih kadang lupa sih sama ibu bapaknya. Ingat ceweknya baik. Neng habis gajian nih, mau makan apa? Gitu. Tawarin. Siput ya siput, jangan siput murah itu mah. Yang mahalan dikit, gitu. Giliran maknya minta beli kacang, cabe, mahal amat mak, jangan cabe apa. Terasi. Yang murahan. Iya kan, kalau ibunya nyuruh, pura-pura. Mak, emang nggak tahu tuh hujan gede banget, padahal gerimis. Giliran ceweknya minta jemput, bang, jemput di mana? Giant, jam berapa? Jam 11 malam. Geledek kagak kedengeran. Berangkat baik. Tuh, cowok sekarang jangan begitu, ya. Justru orang tua kita nih nggak akan bisa ada gantinya, betul apa kagak? Kalau cewek cowok putus atau mutusin atau dia selingkuh, kita putusin, masih banyak gantinya. Hilang 1, tumbuh 1000. Tapi kalau ibu bapak meninggal dunia, nggak ada gantinya. Nyesel Anda kalau sampai orang tua meninggal dunia belum berbakti kepada kedua orang tua. Tuh, yang ketiga, biar kita merdeka dunia, merdeka di hari kiamat, cukup Anda penuhi anggota tubuh Anda dengan amal-amal soleh. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh. Jadi dia menghendaki bahagia di hari kiamat. Di hari kiamat tuh, dan dia sungguh-sungguh menuju jalan akhirat. Artinya apa? Dia sungguh-sungguh ibadahnya, sholat 5 waktu nggak ditinggalkan, malam dia tahajud. Ibunya Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya buna, pernah mengatakan kepada anaknya Nabi Sulaiman. Kata ibunya Nabi Sulaiman, ya bunayya, wahai anakku, la tatruki qiyamal lail, jangan kau tinggalkan qiyamul lail, sholat malam. Fa inaman, ya, siapa orang yang meninggalkan qiyamul lail ya'ti yaumal qiyamah fakiron, maka datang nanti berhari kiamat dalam keadaan fakir. Jadi kayak enggak, jadi orang miskin, orang yang nanti di hari kiamat, orang miskin adalah orang yang gak pernah mengerjakan qiyamul atau sholat malam. Bangun makanya jam 2. Iya Ustaz, saya juga bangun, kencing doang. Dia sungguh-sungguh menuju ke kebahagiaan hari kiamat, ibadahnya sungguh-sungguh, suka bersedekah, pokoknya nyari pahala terus dah. Apa terusannya? Wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'minun. Dia orang yang beriman. Syaratnya harus orang yang beriman. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka sungguh mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik, dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Jadi kalau Anda pengen merdeka di hari kiamat di alam kubur, itu harus penuhi anggota tubuhmu dengan amal soleh. Jadi insya Allah kalau seluruh anggota tubuhnya dipenuhi oleh amal soleh, di alam kubur ditanya malaikat munkar nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia akan jawab, Allahu Rabbi. Wa ma nabi, siapa nabimu? Muhammad nabi, ya kan? Wa ma kiblatuka, di mana kiblatmu? Wal ka'batu kiblati, Ka'bah kiblatku. Gitu. Ditanya sama malaikat munkar nakir, itu munkar nakir, Masya Allah, matanya kayak geledek kelihatannya. Mulutnya kalau ngomong itu kayak orang debus, ada apinya, menyala-nyala. Itu munkar nakir. Hati-hati, serem, sendirian lagi dalam kubur. Siapa yang mau nemenin, ya kan? Bininya mati, suaminya mau nggak nemenin di alam kubur? Kagak, makanya gombal kalau suami bilang di pacaran, ya, aku mah hidup semati sama lu neng. Pas udah kawin be, mati bininya. Kagak mau dia mati, nggak sampai sebulan udah kawin lagi. Tuh
makanya ada rayuan gombal itu mah. Kalau orang bilang sehidup semati, enggak. Kalau orang sudah dipenuhi oleh amal soleh, maka kata malaikat munkar nakir nanti akan bisa menjawab, itu langsung kuburannya seluas 70 hasta, 1 hasta setengah meter, panjang 70 hasta, lebar 70 hasta, 1 hasta setengah meter, berarti berapa? 35 meter kuburannya sono. 30 meter dari sini kemana ya? Wah luas banget dah. Ke sono 30 meter, ke sono 35 meter, luas. Nimhanian tipta hayyan wa tipta mayitan, kata malaikat tuh. Bagus, nimhanian. Udah, sekarang kamu tidur istirahat. Tipta hayyan, bagus hidupmu. Wa tipta mayitan, bagus matimu. Ini orang yang hakikatnya dia sudah merdeka di alam kubur. Kenapa? Nggak disiksa. Kalau orang disiksa di alam kubur, nggak merdeka dia. Kayak zaman penjajah kan? Ya, digebukin. Akan kasih makan, bikin jalan kereta. Tuh, wah gila. Orang tua-tua kita dulu. Kita sekarang tinggal enak. Tinggal naik kereta, komuter lain. AC 3.000 perak. Ya kan? Enak, gak tinggal enaknya doang. Masa lupa sih sama jasa orang tua, hanya jasa para pahlawan. Tuh, makanya kemerdekaan Indonesia tuh, kalau bisa malamnya tasyakuran. Ngirim doa, begitu tuh. Tuh daerah saya kemarin, saya sampai 3 kali acara semalaman. Kemarin 17-an tuh 3 tempat saya ceramah, dikasih 3 amplop. Alhamdulillah kenyang juga. Kenceng juga. Sayang 17 Agustus setahun sekali, sayang. 12 tahun dulu. Kalau maulidan kan masih ada jedanya, bulan mulut tetap aja maulidan ya kan. Tapi kalau 17 Agustus tetap malam itu harus kelar. Ya, makanya saya ambil coba ada 3 juga kemarin. Alhamdulillah. Oh. Jadi kalau pengen merdeka di hari kiamat, penuhi anggota tubuh kita dengan amal-amal soleh. Enak rasanya. Karena apa? Karena alam kubur itu gambaran di hari kiamat. Kalau di alam kubur dia senang, maka di hari kiamat juga senang. Tapi kalau di alam kubur dia sengsara, maka di hari kiamat dia lebih sengsara lagi. Itu jadi pintu tuh, alam kubur mah pintu. Hati-hati nih, marron Nabi ala kubrain. Ini cowok nih. Nabi lewat di kuburan, 2 kuburan. Maka Nabi melihat, mendengar siksaan alam kubur. Kata Nabi, ini orang disiksa lantaran 2 hal. Yang pertama, yamshi bin namimah. Dia suka berjalan, tapi tujuannya untuk namimah, mengadu domba. Ke rumah tetangga, dia ngomong lain. Tangga lagi dia ngomong lain. Pada ribut tuh tangga gara-gara omongannya. Itu namanya yamshi namimah. Mengadu domba. Yang kedua, ini orang disiksa lantaran apa? La yastanzihu minal bauli. Dia nggak suci dari kencing. Ada nggak cowok kencing, habis kencing langsung dimasukin? Ada nggak tuh cowok? Banyak. Kencing nih, apa di pintu mobil, angkot, apa di kebun, kencing, habis kencing langsung bayar dimasukin, ada nggak kayak gitu? Ada. Saya punya teman, ini ceritanya asli, nggak bohong. Di suatu tempat perempatan, itu perempatan jalan, hujan. Teman saya ngaup, tahu ngaup? Berteduh. Tahu berteduh? Ngaup. Teman saya ngaup nih ceritanya. Pas ngaup, sampingnya tukang bakso yang gerobak, tahu? Tukang bakso gerobak. Tukang bakso tahu nggak? Ini cerita asli nih teman saya. Pas dia bilang begini sama tukang bakso, pas dia ngaup, tukang bakso sampingnya, dia bilang begini, Mas, saya mas bakso, nggak tahu itu si mas tukang bakso lagi kencing. Astagfirullah, langsung tuh kata si mas, oh iya, langsung dimasukin aja. Paham nggak? Dia megang itu, megang ininya nih. Dia megang, langsung dimasukin aja. Pas dimasukin, itu tukang bakso kagak nyuci tangan dulu, langsung megang bakso lagi, mie dulu. Mie gitu mie. Kata teman saya, dia nggak tahu teman saya itu dia lagi kencing, nggak tahu. Akhirnya pasti tahu habis kencing langsung megang langsung dimasukin. Mas,
jangan dibungkus aja dibungkus, kata teman saya. Kenapa? Teman saya udah jijik. Tangannya kagak cuci tangan lagi. Akhirnya apa? Akhirnya dibungkus. Hujan berhenti, dia pergi jalan, teman saya langsung dibuang dan enak duluan. Ngeliat itunya ada bekas gituannya. Maksud saya nih, kisah asli ini maksudnya apa? Itu tuh tuang bakso yang terikat kencing lagi, itu yang menyebabkan siksaan kubur. Yang cowok nih, yang sembarangan gue kencing, kagak cebok. Nggak ada alasan kencing kagak cebok, betul nggak? Tuang bakso tadi, kalau dia mau cebok bisa. Pakai apa? Kuah. Kuahnya melepuh. Diguyur. Kan bisa pakai batu, batu. Bisa. Gosok, kalau tembok, digosokin di tembok. Bisa. Kalau enggak pakai daun atau pakai tisu kan bisa. Kan disiapin tisu tuh di kotak duitnya, tisu dia iniin gitu. Jadi nggak apa-apa tuh cebok pakai batu, daun, tisu, kayu, gitu nggak masalah. Ini mah langsung dimasukin aja. Itu yang buat siksaan kubur. Maka langsung Nabi mengambil pelepah korma dan membelahnya dua, lalu ditancapkan ke kuburan tadi. Lalu Nabi mengatakan, la'allahu yukhaffifu ma lam yaibasa. Semoga dengan aku tancapkan ini di kuburan tadi, pelepah korma tadi, akan dapat meringankan siksaan kubur malam yaibasa, selama belum kering ini cabang pelepah kormanya. Maka ulama ini mah yang bagi yang satu pendapat. Kalau yang nggak pendapat nggak sama, ya nggak masalah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil istinbat hukum, itu pelepah korma saja selama masih basah dapat meringankan siksaan kubur, apalagi doa manusia. Tuh. Oleh karena itu jangan sepelekan ya. Kalau kencing harus cebok. Kalau atau istinja itu bahasanya. Cewek kencing cebok. Ya, lo kan kalau cebok Ustaz malu-maluin baik. Jangan berdiri kalau kencing, cewek. Lo kan berdiri. Yang cowok aja bagusnya duduk, sunnahnya yang cewek apalagi. Itu. Oleh karena itu, biar kita merdeka dunia dan mereka di hari kiamat, maka penuhi anggota tubuh kita mudah-mudahan dengan amal soleh. Kalau ada tergelincir sekali-kali berbuat dosa, langsung buru-buru istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat, ini saya kasih tahu rahasia, tapi saya kasih tahu di sini aja. Jangan bilang siapa-siapa. Ketika Anda berbuat dosa dan maksiat, malaikat atid yang pencatat amal buruk, dia nggak langsung nulis amal burukmu, nunggu ngasih jeda 3 jam. Sebelum 3 jam itu, kalau Anda istighfar, mohon ampun sama Allah dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah catatan buruknya nggak akan ditulis. Tapi kalau dalam 3 jam Anda teledor, lalai, tidak istighfar kepada Allah, habis berbuat dosa, maka catatan amal burukmu akan ditulis oleh malaikat atid. Mana buru-buru tuh kalau habis ngelancong sama cewek, megang lagi, astagfirullahaladzim ya Allah, saya megang tangan cewek saya lupa ya Allah. Kata malaikat, lupa mulut ya malam minggu. Tiap malam minggu lupa mulu. Istighfar, wudu, setelah taubat, minta ampun sama Allah. Insya Allah sebelum 3 jam itu dosa buruknya nggak ditulis oleh malaikat atid. Selamat kita kalau nggak ditulis. Ya, tapi kalau diam aja akan ditulis. Bedanya kalau amal baik baru niat aja nggak ngerjain, ditulis tuh amal baik pahalanya. Kita mau niat bangun tahajud ya Allah, nanti malam saya niat tahajud ya Allah, bangunkan saya jam 2. Tiba-tiba kita bangun jam 5, kan kebablasan tuh. Maka kita tetap dapat pahala sholat tahajud walaupun nggak ngerjain. Jadi kita dapat niat pahala sholat
tahajud, dapat pahala tuh niat doang. Tapi kalau kita bangun niat tahajud dibangunin, terus kita ngelaksanain tahajud, maka kita double pahalanya tuh. Satu dapat pahala niat, yang kedua dapat ngerjain sholat tahajudnya, dua double. Tapi kalau kita niat yang buruk, wah kita mau ngambil barang si anu ya besok, tiba-tiba nggak jadi tuh, kita berbuat buruk, nggak berbuat dosa, maka niat berbuat dosa tadi tidak ditulis oleh malaikat atid sebelum dikerjakan. Kalau dia ngerjain berbuat buruk tadi, maka ditulis sekali dosa, satu dosanya. Tuh bedanya sama pahala. Kalau pahala tibang niat doang dapat pahala. Tapi kalau dosa, kalau belum dikerjain amal buruknya, dia belum ditulis sebagai amal yang buruk. Ya, saya kira itu saja. Udah 1:30. Are you listen? Betul ya begitu? Terima kasih kepada Bapak Ustadz Dedi atas pemaparan materinya. Mudah-mudahan apa yang tadi beliau sampaikan dapat kita ambil hikmahnya. Amin. Dan yang paling utama adalah dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dikarenakan waktu juga yang sudah lewat, maka untuk saat ini sesi tanya jawab diadakan terlebih dahulu. Sebelum kita tutup kajian siang hari ini, kita bacakan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di acara di minggu depan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya